Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia meminta saya berbicara yang judulnya yang disampaikan pada saya itu adalah ulama dan pesan moderasi. Ini dikaitkan dengan tema besar dalam pertemuan kita ini, yaitu dakwah Islam dan perubahan masyarakat di era digital. Saya akan memulai uraian ini sebagaimana biasanya dalam kitab-kitab, buku-buku yang menguraikan suatu persoalan, memulainya dengan menjelaskan pengertian kosakata. Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan menemukan bahwa ulama itu adalah ahli dalam ilmu agama Islam. Saya garis bawahi kata ahli. Ini dalam bahasa Indonesia. Tetapi, dan itu bentuknya, maknanya tunggal. Tetapi dalam bahasa aslinya, ulama itu bentuk jamak dari alim. Sedangkan alim itu adalah orang yang berpengetahuan. Siapapun yang berpengetahuan dinamai alim dari segi bahasa. Baik dia ahli maupun bukan ahli. Bahkan kalau kita merujuk kepada penggunaan Al-Quran, ulama itu termasuk orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang alam raya, bukan hanya ilmu agama. Apalagi ilmu agama Islam. Di sisi lain, Al-Quran membedakan antara kata ulama dan alimun. Alimun itu juga bentuk jamak dari alim, tetapi itu adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya, pakar. Sedangkan ulama adalah gabungan dari orang-orang yang tidak harus ahli. Jadi kita semua ini bisa masuk dalam bagian ulama, walaupun pengetahuan kita terbatas. Tetapi kita bukan atau belum sampai pada tingkat kalau kita bergabung dengan ahli-ahli yang lain yang dinamai alimun. Itu satu yang saya ingin garis bawahi untuk kemudian melihat pesan yang ingin disampaikan atau yang diamanatkan oleh panitia untuk saya berbicara menyangkut pesan moderasi beragama ini. Sekarang begini, pesan ini timbul lagi pertanyaan. Apakah ingin ditujukan kepada ulama? Ataukah ulama itu yang dituntut untuk berpesan kepada jamaahnya, khususnya dalam bidang moderasi beragama? Dua-duanya bisa. Dan saya akan garis bawahi kedua-duanya. Kita-kita ini yang memiliki pengetahuan agama atau pengetahuan apapun, jangan pernah merasa telah tahu segalanya. Kita masih harus belajar. Imam Malik dikunjungi oleh rombongan dari Maroko ke Madinah, mengajukan sekian puluh pertanyaan. Yang dijawabnya hanya 8 pertanyaan. Sisanya
Beliau berkata, saya tidak tahu. Itu. Karena itu, la a'lamu nisfal ilm. Tidak tahu itu sudah merupakan setengah dari pengetahuan. Paling tidak, Anda sudah tahu diri Anda bahwa Anda tidak tahu. Nah, ini pesan pertama, apalagi bagi ulama dalam pengertian orang yang masih belum ahli. Yang ahli aja berkata demikian. Itu yang pertama. Selanjutnya, di era digital ini, siapapun, orang biasa atau ulama atau alimun, itu dihidangkan kepadanya banyak sekali informasi yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang memiliki akurasi atau tidak. Apa pesan kepada ulama atau kepada kita semua ini? Pesan para ahli, la takun kahatibil lail. Jangan menjadi seperti orang yang mengumpul kayu bakar di malam hari. Apa maksudnya? Mengambil segala sesuatu tanpa melakukan penelitian. Ini benar atau tidak. Ketika saya menjadi pembimbing haji, saya menyampaikan kepada jamaah yang turun di Muzdalifah untuk mengambil batu. Saya katakan, hati-hati mengambil batu. Jangan sampai itu kotoran binatang yang telah membeku dan mengeras. Sayyid Muhammad Rashid Ridha dalam buku tafsirnya Al-Manar menyatakan, Imam Suyuti yang begitu hebat, yang sangat terkenal di mana-mana termasuk di Indonesia, tidak jarang melakukan apa yang beliau namai Hatibul Lail, mengumpul saja apa yang didapatinya lalu mencantumkannya dalam buku-bukunya. Karena itu katanya kita harus sangat kritis. Nah, pesan pertama saya kepada para ulama, kepada para asatidzah, kepada para dai adalah jangan menjadi Hatibul Lail. Jangan semua apa yang Anda dapatkan di internet Anda ambil, Anda sampaikan tanpa melakukan penelitian. Dan dengan demikian, kalau itu dilakukan, Anda menjadi penyebar dari kebohongan, penyebar dari kepalsuan, penyebar dari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Ingatlah, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu pesan kepada ulama, dan tentu lebih-lebih lagi yang tidak punya pengetahuan. Dan alangkah banyaknya sekarang kita ini sekedar mengambil tanpa merujuk kepada sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal kedua yang saya ingin kemukakan dalam konteks pesan ini adalah pesan moderasi. Moderasi, banyak istilah yang digunakan sebagai gambaran dari moderasi. Tetapi dalam konteks ustaz dan ustazah, saya ingin mengangkat bahwa ulama, muballigh, ustazah dan ustazah itu mestinya sebagai pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Yang diwariskan kepada mereka itu kitab suci. Karena nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi.
Kenapa Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi itu? Agar supaya para nabi itu, para rasul itu melalui kitab suci dapat memberi putusan terhadap perbedaan-perbedaan manusia. Jadi ulama yang menjadi pewaris nabi ini harus berfungsi mewarisi kitab suci dan berfungsi sebagai orang-orang yang memberi solusi bagi problema-problema masyarakat. Bukannya menjadi problema masyarakat. Memang Al-Quran ada menyatakan bahwa summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kami mewariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Mereka itu ada 3 kelompok. Zalimun li nafsihi, kedua muqtasid, dan ketiga sabiqun bil khairat. Kita lihat ketiganya dipilih Allah, diwariskan kepadanya kitab suci. Ketiganya, kata Ibnu Katsir, ketiganya itu baik. Hanya ada yang sangat amat baik, itulah sabiqun bil khairat. Ada yang pertengahan, muqtasid. Ada yang biasa-biasa saja. Nah, dalam konteks memahami moderasi ini, saya ingin menggarisbawahi kesalahpahaman yang boleh jadi muncul ketika kita memahami moderasi dalam pengertian wasatiyah. Apa itu? Biasa orang berkata wasat di tengah. Sebenarnya moderasi itu bukan di tengah. Kalaupun Anda akan memahami moderasi dalam pengertian di tengah, maka jangan memahaminya dalam arti pertengahan matematis. Ayat yang kita bacakan ini ada 3 tingkat. Zalimun li nafsihi, muqtasid, dan sabiqun bil khairat. Apakah moderasi itu yang di tengah? Atau kita dituntut untuk sabiqun bil khairat? Kita dituntut untuk sabiqun bil khairat. Bukan di tengah itu. Walaupun kalau tidak dapat mencapai yang tertinggi, yang di tengah. Kalau tidak dapat di tengah setelah kita berusaha, yang zalimun li nafsihi. Tapi ingat, itu dinamai zalimun li nafsihi. Mengapa zalimun li nafsihi? Karena dia telah diberi secercah ilmu, dia telah diberi kesadaran tentang kehadiran kitab suci yang tujuannya menjadi solusi bagi problema-problema masyarakat, tetapi itu dia tidak gunakan dengan baik. Jadi sekali lagi, moderasi bukan berarti pertengahan. Moderasi adalah yang terbaik. Itu sebabnya Al-Quran menyatakan untuk apa itu wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, bukan umat pertengahan. Wasat itu berarti yang terbaik. Itu sebabnya kata-kata wasat mempunyai makna yang terbaik. Qala awsatuhum, berkata itu yang berbicara tentang ashabal jannah. Laula alam aqul lakum laula tusabbihun. Awsatuhum bukan berarti yang di tengah, usianya di tengah, tidak tua tidak muda. Yang terbaik di antara mereka. Itu, nah. Jadi dalam era digitalisasi ini kita harus mencari yang terbaik apabila kita ingin menerapkan moderasi beragama. Nah, di sini tadi Gus Mus ada menyinggung bahwa itu dakwah apa itu ayatnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kita lihat apa itu hikmah. Banyak tadi Gus Mus sudah dijelaskan. Saya ingin menambahkan salah satu yang cukup populer juga arti hikmah itu adalah amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Kalau Anda ingin
menerapkan moderasi dalam era ini, maka lakukanlah sesuatu itu dalam bentuk amal, tetapi yang bersifat ilmiah. Dan raihlah ilmu yang bersifat amaliyah. Itu hikmah. Jadi berbeda hikmah dengan ilmu. Hikmah itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi dia pengetahuan plus. Memang dalam konteks menerapkan moderasi, kita tidak hanya membutuhkan ilmu. Kita membutuhkan pengamalan ilmu itu, kita membutuhkan agar supaya apa yang kita jelaskan itu bisa diamalkan. Kalau tidak bisa diamalkan, itu bukan hikmah. Harus yang bisa diamalkan. Dan salah satu yang menjadikan sesuatu itu bisa diamalkan kalau itu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu dakwah. Itu moderasi. Kita ingin menerapkan itu. Karena itu berpagi-pagi ulama-ulama kita pada masa lampau itu telah menggarisbawahi bahwa bisa sangat keliru seseorang apabila hanya membuka buku-buku lama dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan orang-orang pada masanya, jawaban yang sama dengan jawaban ulama-ulama terdahulu. Itu bisa lebih berbahaya, kata Ibnul Qayyim, daripada seorang dokter yang memberi obat seseorang karena gejala penyakitnya demam, lalu Anda datang memberi obat yang sama kepada orang lain yang gejala penyakitnya juga demam, tetapi bukan penyakit yang diderita oleh yang lain. Bahayanya begitu. Karena itu, fatwa, dakwah harus selalu melihat kondisi siapa yang dihadapi, masyarakat yang dihadapi. Imam Ghazali berkata, 2 orang yang datang kepada Anda bertanya, bolehkah saya berenang? Maka jangan sekali-kali langsung berkata boleh atau tidak boleh. Karena boleh jadi si A kepadanya Anda berkata boleh, dan kepada si B Anda berkata tidak boleh. Kenapa si A boleh? Setelah Anda ketahui bahwa dia pandai berenang. Kenapa si B tidak boleh? Setelah Anda ketahui bahwa dia tidak pandai berenang. Itu hikmah. Begitulah dakwah. Al-Quran menarik itu, coba dibuka nanti di surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah ada melukiskan dakwah di sana. Anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari langit air hujan. Fasahat audiyatun biqadariha. Maka mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan kadar lembah itu. Berapa kadar yang dapat ditampungnya? Jangan lebih. Kalau lebih banjir. Sesuaikan kadarnya dengan air yang Anda berikan. Air itu adalah tuntunan agama. Sesuaikan tuntunan agama yang Anda sampaikan itu sesuai dengan kadar. Ada orang yang kadarnya, wadah hatinya, pikirannya lebar. Anda boleh memberikan kepadanya yang banyak. Ada yang sempit. Nah, jadi kalau apa yang disampaikan pada masa lalu sesuai dengan keadaan masa lalu dan masih sesuai dengan keadaan sekarang, itu kita ambil. Itulah yang dinamai al-muhafadzah al-qadim as-salih. Tetapi kalau sudah tidak sesuai,
Maka kita mengambil apa yang sesuai, kita menghidangkan apa yang sesuai. Jelas bahwa era digitalisasi sekarang ini jauh berbeda dengan era masa lampau. Kita perlu menerapkan moderasi itu. Nah, dalam konteks menerapkan moderasi, ada ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya tidak akan teruskan al mau'izatil hasanah, tetapi jadilhum billati hiya ahsan. Dia tidak katakan jadilhum bil hasan, billati hiya ahsan. Dalam konteks moderasi, kita seringkali mendapati orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Baik, mari kita berdiskusi. Salah satu ciri orang yang memiliki sikap moderasi itu adalah bersedia mendiskusikan pendapatnya dengan pihak lain. Dan tidak peduli setelah berdiskusi siapa yang menemukan kebenaran. Imam Syafi'i berkata, setiap saya berdiskusi, saya tidak pernah peduli apakah kebenaran yang saya anut ataukah kebenaran orang lain yang saya temukan lebih benar. Dan karena ketika itu, saya akan mengikuti itu. Al-Quran tidak hanya mengajarkan seperti pengajaran yang lumrah kita dengar, ra'yuna shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata' yahtamilus shawab. Pendapat kami benar, tapi boleh jadi salah. Dan pendapat Anda salah, tapi boleh jadi benar. Tidak begitu yang diajarkan oleh Al-Quran. Tapi yang diajarkannya, qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Boleh jadi saya yang benar, boleh jadi saya yang salah, boleh jadi juga Anda yang benar, dan boleh jadi juga Anda yang salah. Kita tidak menuduh yang lain bahwa Anda salah. Kita tidak menuduh yang tidak sependapat dan seagama dengan kita dengan bahwa Anda salah, tetapi dalam keyakinan kita bahwa kita benar, tapi ketika kita hidup di dalam masyarakat yang berbeda dengan kita, mari kita saling bekerja sama tanpa tuding-menuding, tanpa menyatakan yang non-muslim itu kafir. Saya ingin saudara-saudara baca tafsir Fakhrul Razi. Di sana beliau menjelaskan mengapa Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Mengapa harus ada qul? Antara lain dikatakannya bahwa Nabi Muhammad sebenarnya tabiatnya, perasaannya, perangainya enggan menuduh non-muslim itu sebagai kafir. Tapi Allah yang perintahkan, seakan-akan Allah menyatakan, bukan, sampaikan pada mereka bahwa saya tidak akan mengucapkan kata kafir ini untuk kalian, tetapi ini adalah perintah Allah kepadaku untuk kusampaikan khusus terhadap kamu. Itulah penerapan moderasi. Nah, jadilhum billati hiya ahsan. Tetapi ada orang-orang yang enggan menerima moderasi, sehingga enggan berdiskusi. Kalau enggan berdiskusi, tidak usah berdiskusi dengan mereka. Bahkan ada pesan orang-orang bijak yang menyatakan bahwa kalau seandainya Anda dapat mengalahkan mitra diskusi Anda dengan argumentasinya, tetapi Anda tidak dapat mengalahkan kepala batunya, maka tidak usah berdiskusi dengan dia. Mengapa? Karena idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila diajak berbicara, disapa oleh orang-orang yang jahil, mereka itu meninggalkan mereka sambil berkata, salama, saya cari kedamaian. Itu sebagian dari makna moderasi yang merupakan pesan-pesan orang-orang bijak terhadap setiap orang. Moderasi ini mutlak. Karena ajaran Islam itu
adalah moderat. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sekian banyak ayat yang berbicara tentang moderasi. Wala tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wa la tabsutha kullal bast. Nah, moderasi ini kita ingin terapkan. Moderasi ini ciri ajaran Islam. Kenapa? Karena moderasi itu adalah keseimbangan. Keseimbangan. Moderasi itu digambarkan sebagai neraca. Kalau ada berlebih di sini, Anda kurangi. Isi di sayap timbangan yang kanan. Kalau yang kanan kurang berlebih, ambil, isi dan dengan demikian, ketika Anda melaksanakan moderasi, Anda perlu melihat timbangan itu. Mata Anda harus tertuju kepada keduanya. Mata Anda harus terbuka. Bukan tertutup. Harus Anda lihat dua-duanya. Baru menetapkan apa yang paling sesuai. Kalau Anda tidak melihat, Anda tidak bisa tahu mana moderasi itu. Kalau Anda tidak tahu bahwa ada 10 orang, bahwa berapa banyak orang di depan Anda tidak bisa mengetahui siapa yang di tengah. Anda harus tahu. Sehingga kalau Anda tahu jumlahnya 5, Anda bisa menentukan bahwa yang ketiga itulah yang di tengah. Tapi kalau jumlahnya 7, di mana yang di tengah? Jadi moderasi memerlukan pengetahuan dan penerapannya memerlukan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Memerlukan kehati-hatian. Jangan sampai berlebih, jangan sampai berkurang. Wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu moderasi dan memerlukan emosi yang stabil. Jangan terbawa emosi sehingga marah-marah, sehingga meledak-ledak. Jangan juga terbawa emosi sehingga sepanjang uraian canda. Tidak. Gabunglah keduanya secara wajar, tetapi sesuaikan dakwah Anda, sesuaikan uraian Anda, sesuaikan fatwa Anda dengan sasaran yang Anda hadapi. Itu sebabnya, wallahu a'lam, Rasul waktu diangkat menjadi nabi, diperintahkan pertama kali untuk iqra, bacalah. Tanpa menentukan apa yang dibaca. Baca segalanya yang dapat dibaca. Nanti setelah sekian bulan atau sekian waktu, baru beliau ditugaskan untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Baru dibekali dengan bekal-bekal mental. Rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warujsa fahjur, wala tamnun tastakthir. Itu barangkali pesan yang perlu kita sadari dalam konteks menerapkan moderasi ini di era digital. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.